Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman kekasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Sabda Sadik. Pagi hari ini tema kita adalah Yesus memulihkan, yang bagian kedua. Hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 33 yang berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Pasal 17, Yesus berdoa untuk murid-muridnya karena tidak lama lagi dia akan meninggalkan mereka. Dia akan ditangkap, dia akan diadili, dan dia akan mati di kayu salib. Oleh karena itu, ayat 17 ini semacam surat wasiat bagi mereka untuk menguatkan mereka bahwa mereka sebentar lagi akan tidak bersama dengan Yesus lagi. Kemudian pasal 18, Yesus ditangkap seperti apa yang sudah dia nubuatkan kepada murid-muridnya. Sangat ironis, pada saat kita membaca ayat 33 pasal yang ke-16 tadi yang dikatakan bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia, Yesus berkata. Tetapi kenapa Yesus bisa ditangkap, diadili, bahkan sekalipun tidak ditemukan kesalahan, dia harus mati di kayu salib? Bagaimana dia mati tetapi mengalahkan dunia? Yohanes pasal 16 ini diawali ayat 1 dan diakhiri ayat 33 dengan perkataan yang sama, yaitu semua itu kukatakan kepadamu. Jadi semua yang dimaksud Yesus ini apa? Tentu saja untuk melihat hal ini kita harus melihat pasal-pasal yang sudah muncul sebelumnya. Kita bisa runut dari pasal 4. Yesus mengatakan bahwa aku air kehidupan, bahwa dia sebagai air kehidupan. Hal itu dilanjutkan di pasal yang ke-7 yang mengatakan bahwa dia adalah air hidup. Kemudian di pasal 5, Yesus menjelaskan bahwa dia adalah anak Allah. Semua yang dilakukan Yesus adalah apa yang dilakukan Allah Bapa. Kemudian pasal 10, Yesus menjelaskan bahwa dia adalah gembala yang baik, di mana dia rela memberikan nyawanya demi menyelamatkan domba-dombanya. Pasal ke-12 menjelaskan bahwa dia harus mati untuk menghidupkan banyak jiwa. Penjelasan Yesus ini menguatkan fakta bahwa Yesus yang mati, yang ditangkap, diadili, dan mati di kayu salib, itu bukan karena kekalahannya, bukan karena kelemahannya, tetapi memang ini membuktikan bahwa dia sudah dirancang dari awal mula untuk datang ke dunia dan mati di kayu salib. Dan itu harus digenapi oleh Yesus sendiri, bukan oleh orang lain. Cerita atau kelanjutan kehidupan Yesus tidak hanya berhenti pada saat dia mati di kayu salib dan masuk dalam kubur. Kita tahu semua pada hari yang ketiga dia bangkit dari kuburnya, bangkit dari antara orang mati, dan ini menjadi titik awal bagaimana segala sesuatu itu dipulihkan. Maka pada saat Yesus disalib dan mati, orang berkata, mana buktinya kalau dia sudah mengalahkan dunia? Orang tidak bisa melihat kelanjutan dari cerita tersebut bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dan mengatasi kematian itu. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat hari ini, jangan pernah ragu bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia, Yesus sudah mengalahkan semuanya. Sakit, penyakit, permasalahan, himpitan hidup apapun, bahkan kematian, Yesus sudah atasi semuanya. Dibuktikan dalam pelayanannya, dia membangkitkan Lazarus yang mati. Dia pun membangkitkan dirinya yang sudah mati, bangkit dari kematian. Apalagi yang kita takutkan? Yesus sudah mengatasi semua, Yesus sudah memulihkan semuanya. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah beriman, beriman, dan beriman terus. Sampai akhir kehidupan kita di muka bumi ini selesai, sampai akhirnya Yesus membawa kita kembali kepada Allah Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, jangan takut apapun yang terjadi, serahkan pada Tuhan. Dia sudah mengatasi segala sesuatu dan dia akan memulihkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.